Salam persaudaraan. Posat Madiun. Buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, saya ucapkan salam persaudaraan dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak menyalahkan siapapun, karena pada dasarnya sikap menyalahkan hanya akan memperkeruh suasana dan menambah daftar panjang suatu permasalahan. Saya hanya ingin mengajak para saudara-saudara dimanapun berada untuk saling menyelami kata hati atau suara kolbu kita yang paling dalam. Jika nanti di tengah-tengah narasi video ini para saudara ada yang tidak suka dengan suara hati ini, silakan Anda tinggalkan video ini. Saya teringat dengan wejangan leluhur para sesepuh PSHT yang sangat luhur terdahulu, sehingga mendorong saya untuk meresapi dan menggali makna hakikat yang sebenar-benarnya. Tentunya dengan tujuan agar kita bisa kembali kepada kolbu yang bersetia hati. Sebenarnya ada banyak sekali mutiara-mutiara di dalam esa terating, tetapi ia berserakan tanpa ada yang pedulikan begitu saja. Sebenarnya saya, saudara semua, insya Allah sudah sangat familiar dengan filosofi-filosofi ini. Jika kita mengkaji dengan benar, lalu kita hayati hakikat yang sebenar-benarnya, saya yakin hati ini akan menangis jika melihat situasi dan kondisi keadaan pada saat ini. Saya rasa 4 filosofi ini jika diuraikan secara hakikat sudah pasti sangat mewakili kata hati kita, asalkan diresapi dengan hati yang paling dalam, yaitu sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasoraken. Saya yakin para sedulur-sedulur semua sudah sangat familiar, bahkan sudah sangat paham maknanya dan sebagainya tentang filosofi ini. Bahkan dari sudut pandang manapun saudara sekalian sudah paham, yaitu sugih tanpa bondo, kaya tanpa ada harta yang berlimpah. Jadi kaya atau tidak itu kan kuncinya tidak pada harta, bukan pada harta yang kita miliki atau sesuatu materi yang lain. Kaya atau tidak itu kan tergantung pada kita sendiri. Kita sudah merasa cukup atau belum? Jika tidak tergantung pada hartamu, tetapi tergantung pada mentalmu, jiwamu. Hari ini, detik ini kamu sudah bisa mengklaim bahwa aku sudah jadi orang kaya. Tidak usah nunggu besok kalau sudah melamar PNS terus diterima, atau contoh-contoh yang lainnya. Itu kan sebenarnya tergantung dengan rasa kok. Misalnya hari ini saya cuma butuh rokok dan kopi, lalu saya syukuri nikmat tersebut, maka dalam hati saya berkata bahwa saya sudah kaya. Intinya di saat kita mampu mensyukuri apapun yang telah diberikan oleh Tuhan, itu sudah jiwa kaya sebenarnya, dibandingkan dengan yang hartanya banyak tetapi masih selalu merasa kurang ini, kurang itu. Sudah punya usaha besar, pengen besar lagi, membuat cabang di mana-mana, lalu menambah istri, nambah rumah dan lain sebagainya. Itu kan namanya belum kaya.
Jadi kaya itu yang sebenarnya tanpa bondo, karena ia bermain di wilayah rasa, tentunya dengan rasa syukur, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah makna singkatnya filosofi yang pertama. Filosofi yang kedua yaitu kalimat digdoyo tanpa aji. Jadi jika kita teruskan, ajinipun inggih boten sanes namung aji tekad, ilmunipun namung ilmu pasrah, rapalipun adiling Gusti. Jadi sakti tanpa jimat, tanpa jurus-jurus, tanpa ilmu. Ternyata latihan jurus selama ini, sedawar, senam, fisik dan lain sebagainya, hanya latihan untuk mendidik, sarana untuk mendidik dan melatih atau mengembleng lahiriah tok. Terus kesaktiannya apa? Kesaktiannya terletak pada tekad yang kuat. Ilmunya apa? Ilmunya pasrah. Mantranya apa? Keadilan Tuhan. Tanpa harus punya jabatan, tanpa harus punya kekuasaan, tanpa harus punya relasi. Asal kamu percaya kepada keadilan Tuhan, asal kita memasrahkan semua kepada Allah, dan kita yakin mantep di jalan kebenaran, maka kamu sakti. Itu namanya digdoyo tanpa aji, tanpa harus ikut pernapasan ces, cakra, garuda, penyaluran, atau yang lainnya. Asalkan kita punya pegangan 3 jurus filosofi tadi, tekad, pasrah, dan percaya akan keadilan Tuhan, maka kamu akan digdoyo. Kamulah orang yang sakti. Kamu akan mampu menghadapi apa saja meskipun tanpa aji-aji. Terus filosofi yang ketiga yaitu ngelorok tanpa bolong. Menyerbu orang, menyerbu musuh tanpa pasukan. Taklukkan musuhmu, serbu musuhmu tanpa membawa pasukan. Nah terus yang dibawa apa? Angluruk tanpa bolong, tanpa gaman, bedah tanpa perang, tanpa pedang, ingkang kula dalaken dadi tekad pamrih, tekad asih. Dengan apa? Dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kepedulian. Guyuri dengan kepedulian, dengan cinta dan kasih sayang. Lama-lama mereka akan takluk. Selanjutnya nyambung dengan kalimat yang keempat, yaitu menang tanpa ngasoraken. Kita akan menang, tapi musuh kita tidak merasa terhina. Kenapa kita tidak disuruh tidak menyerang dengan bolo, tidak dengan pasukan, tidak dengan relasi, tidak dengan kekerasan, tidak dengan jalan jelek? Kita serang mereka dengan yang baik-baik. Kita serang dengan cinta, kita serang dengan kasih sayang, kita serang dengan kepedulian, kita serang dengan kebersamaan persaudaraan, tentunya dengan rasa. Maka dia akan takluk, kalah tetapi tidak merasa terhina, yaitu menang tanpa ngasoraken. Tetapi jika mereka terus mengganggu keutuhan organisasi kita, balaslah dengan yang baik-baik. Lama-lama dia akan kalah dan nyerang sendiri. Maka mereka tidak merasa terhina. Tetapi jika kita membalas mereka dengan kekerasan yang sama, sikap dan tindakan yang sama, maka siapapun nanti yang kalah, maka akan merasa direndahkan. Maka itulah ajaran setia hati yang sesungguhnya. Maka sudah seharusnya kejadian atau polemik pada hari ini harusnya pakai rumus ini. Jika perlu, ngeluruk tanpa bolo,
tidak perlu pasukan yang besar. Gerakan penyelesaiannya pakai rumus kepedulian, cinta, kasih sayang, saling berbagi, saling bertemu, sehingga siapapun yang kalah nantinya tidak akan merasa terhina. Maka sebenarnya hal ini perlu kita kaji lebih dalam lagi. Trimo mawi pasrah suwung pamrih tebing ajrih, langgeng tan ono susah, tan ono seneng, anteng manteng sugih jeneng. Trimo mawi pasrah itu menerima apapun yang sudah terjadi dengan kelapangan hati, karena bagaimanapun setiap detik, setiap saat hukum alam berjalan sesuai kodrat dan irama masing-masing. Siapapun orangnya pasti akan mengalami perubahan dan pergeseran sesuai perjalanannya waktu. Maka jika hal ini tidak kita sadari, tak akan pernah muncul jiwa esawan di dalam hati kita. Jika dilanjutkan, maka ikhlas marang opo wis kelakon, opo kang dilakoni, pasrah marang kang bakal ono. Jika dilanjutkan, maka ikhlas marang opo wis kelakon, terima opo kang dilakoni, pasrah marang kang bakal ono. Ikhlas pada apapun yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Menerima apapun yang sekarang sudah terjadi dan pasrah terhadap kejadian apapun yang akan terjadi nanti. Yang sudah terjadi ikhlaskanlah, yang sedang terjadi terimalah, dan yang akan terjadi pasrahkanlah. Itulah kuncinya hidup wong esatrate, terima mawi pasrah. Untuk menuju ke sana kita butuh suwung pamrih tebih ajrih. Dua hal yang harus kita perhatikan secara hati-hati, karena tidak boleh ada pamrih, tidak boleh ada ajrih. Ajrih itu adalah ketakutan-ketakutan. Kenapa ada orang berdebat? Karena dia takut, prinsip dan pola pikirnya berantakan. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia takut miskin, takut tidak bisa kasih nafkah keluarganya sesuai dengan keinginan yang diinginkan keluarganya, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Maka ketika orang takut, ia tidak bisa ikhlas dan tidak akan bisa pasrah. Dan pamrih itu keinginan-keinginan selain Allah. Kalau ikhlas itu kan satu-satunya yang diinginkan hanya Allah. Selama masih ada pamrih dan masih ada ajrih, maka orang tidak akan bisa ikhlas mempersembahkan segalanya hanya demi Allah saja. Suwung pamrih tebih ajrih. Kalau sudah bisa dua yang atas tadi, maka langgeng tan ono susah, tan ono seneng. Hidupmu akan tenang, stabil atau mutmainah. Jadi ndak susah ya ndak seneng. Yo ada kejadian apapun biasa-biasa saja kok. Ora kagetan lan ora gumunan. Akhirnya orang yang hidupnya stabil itu anteng mateng sugeng jeneng. Kalian akan tenang, fokus, sejahtera, bahagia, dan berkah bermartabat. Jadi kalian bisa ikhlas, pasrah, kemudian tanpa ada pamrih, tanpa ada yang ditakuti, maka akhirnya hidupnya akan stabil mutmainah. Jelasnya jika hal itu kita terapkan, organisasi kita akan tenang, fokus, sejahtera, dan bermartabat. Itulah kunci hidup ala esa wong esatrate yang sebenarnya. Jadi tidak gemerungsung, karena bukan kompetisi,
bukan siapa yang lebih maju duluan, tetapi tentram bareng-bareng, rukuk guyub bareng-bareng, diawali dari suwung pamrih tebih ajrih. Semua dharma, semua kebaikan yang dijalankan tanpa alasan apa-apa, kecuali selain bahwa itu baik, bahwa itulah petunjuk dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.